data digital. Data digital merupakan bagian dari data pribadi. Tapi, apa sih pentingnya data digital kita? Kenapa hubungan dengan data pribadi kita? Mari kita lihat dulu, apa itu data pribadi? Oke, definisi data pribadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi didefinisikan oleh pemerintah sebagai setiap data tentang seorang yang teridentifikasikan secara itu terdiri dari kombinasi informasi baik alamat, data diri seperti nama, tanggal lahir, golongan darah, dan lain-lain yang diintegrasikan baik dari sistem elektronik maupun non elektronik seperti KTP, BPJS, asuransi, dan banking. Oke. Data pribadi. Yang pertama, digunakan untuk verifikasi identitas untuk pendaftaran pendaftaran ke rumah sakit, sekolah, atau pendaftaran ke bidang lain-lain. Yang kedua, untuk transaksi keuangan, untuk pembukaan rekening bank atau untuk transfer ke rekening lain. Yang ketiga, untuk pembukaan usaha bisnis, bisnis dan pajak. Selanjutnya ada untuk pengenalan wajah atau apapun itu, bisa di stasiun ataupun di bandara, yang dimana memerlukan data pribadi kita untuk bagaimana verifikasi tiket kita sah atau tidaknya. Pada era digital, data pribadi itu digunakan dan diintegrasikan pada aplikasi. Seperti aplikasi yang kita tahu pertama adalah Peduli Lindungi, yang dulu pada saat COVID banyak sekali, dan juga pada aplikasi banking yang menggunakan verifikasi data diri, misalnya KTP dan foto kita dengan KTP. Terus pada beberapa aplikasi lain yang menggunakan kita data pribadi ada seperti Google yang merupakan seperti tanggal lahir, nama lengkap, atau ibu anak ibu kandung. Dunia digital, data pribadi kita sama dilacak dibandingkan dengan dunia sekarang. Data pribadi kita itu meliputi jejak history kita secara online, terus unggahan kita di sosial media, komentar kita, dan survei online, atau email kita kirimkan ke orang lain atau ke sebuah perusahaan. Terus ada juga data pribadi yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan tanpa sepengetahuan kita. Misalnya dia penelusuran, alamat IP, terdapat juga aplikasi yang mengakses lokasi GPS seperti Google Maps, Gojek, Grab, dan sebagainya. Ya. Jejak digital kita bisa menjadi suatu emas yang sangat luar biasa. Misalnya, portofolio profesional kita di LinkedIn ID bisa dilihat oleh rekrutmen dan buka peluang karir kita. Portofolio online yang bisa kita buat itu bisa dari Instagram dan Facebook dan beberapa lainnya. Atau untuk bisa menunjukkan personal kita, bisa kita suka fotografi, videografi, atau kita bisa unggah. Ini jadi portofolio kita bisa dilihat oleh para rekruter. Yang kedua, jejak digital kita bisa bangun reputasi kita. Itu dari bagaimana kita hidup kita dari komen atau posting sesuatu di media sosial, itu sebagai testimoni orang-orang melihat bagaimana pribadi kita. Yang ketiga, jejak digital kita dapat memudahkan orang untuk melihat minat dan bakat kita, bisa menyesuaikan kepribadian kita, atau bisa sekedar untuk ajak hobi yang sama gitu aja. Terus, apakah jejak pribadi itu benar-benar terlindungi? Jejak pribadi yang nggak terlindungi atau kita gunakan dengan asal-asalan, dapat menjadi bumerang bagi kita di kemudian hari. Informasi tersebar misal komen kita, postingan yang berbau rasis, saling atau bahkan pencurian itu bisa jadi bumerang yang digunakan orang untuk menyerang kita, atau bahkan bisa ditiru orang untuk melawan ras kita. Terus beberapa informasi itu tidak boleh kita bagikan secara langsung, seperti ini tanggal lahir, tahun kelahiran, alamat rumah, atau nama lengkap. Itu bisa digunakan orang untuk menipu kita. Terus bisa aja data pribadi kita, misalnya foto-foto kita atau tangan kita bisa digunakan untuk sebagai pinjaman online yang kita nggak tahu, bisa aja orang pakai untuk atas nama kita untuk pinjaman online, dan bisa aja nyerang kita balik. Bisa aja juga kita target stalker orang, nyebarin foto-foto awal kita bisa stalker, akhirnya jadi kasus penjamretan atau pencurian. We've all been in a public space like the subway station and clicked on a random provider to get on the internet.
If you do this, you risk giving an identity thief complete access to your mobile data. Social media, emails, even your passwords run the risk of being monitored and collected. I set up free Wi-Fi here, a hotspot that anyone can use. I'm a nice guy, just not that nice. I'm allowing people to access the internet through my connection, which routes all of their information through my PC, which means I can see everything. Usernames, passwords, you name it. Bingo. At this point, I could do a lot of damage. Having secure internet passwords is one way to help keep your identity safe. Let's test your password skills for a moment. Which of the following password options would take the longest for a hacker to figure out? Is it Mitch68, CopyDR, K5JM?3, or Say My Name? The answer is Say My Name. When it comes to password strength, the length matters. Say My Name has 11 characters because the spaces count as symbols, and each additional symbol makes a password that much harder to hack. Bisa kita lihat kan seberapa mudahnya orang mengakses informasi dari kita hanya dengan Wi-Fi. Mereka bisa mengacak alamat browser kita, bisa mengacak keuangan kita, bisa mengacak alamat kita, bisa mengacak historis pekerjaan kita. Bahkan mereka bisa dengan mudah mengambil alihnya. Hanya dengan sebuah jaringan Wi-Fi, semuanya bisa hilang. Dan reparasi kita yang kita bangun bisa hancur, dan orang-orang mempercayai kita jadi tidak percaya pada kita. Bahkan semua kita bangun akan hancur dalam sedetik itu. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di mana kalau kita langsung lihat ke grafiknya, sejak Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat ada 35 kasus. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. Berikut kami hadirkan juga rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 terkait dengan data SIM card yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker Bjorka, bahkan kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftaran SIM card. Data yang bocor termasuk NIK atau NIK, nomor telepon provider, bahkan sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini semua dibanderol senilai 743,5 juta rupiah. Lalu tahun ini, tahun 2023, ada juga kasus kebocoran data terkait data nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya terdapat keluhan gangguan layanan. Transaksi 8 Mei 2023, Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI. Ada 1,5 terabyte data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, Lockbit adalah salah satu kelompok ransomware asal Rusia. Lockbit sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar 296 miliar rupiah saat itu. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023. Masih di tahun ini, masih soal kebocoran data, kali ini 34 juta data paspor yang kembali dilakukan oleh hacker Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, gender, dan data-data itu dijual seharga 150 juta rupiah. Yang terbaru tentunya pada 14 Juli 2023 ada kebocoran 337 juta data Dukcapil diunggah di situs Bridge Forums yang mengklaim adalah RRR atau Triple R. Data-data yang bocor yaitu nama, lalu ada nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama, dan NIK orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan... Mengingat dengan banyak kasus pencurian data pribadi di Indonesia, kita bisa benar-benar waspada.
terhadap pihak-pihak aplikasi yang kita percayai. Bisa yang kasus terbaru adalah aplikasi peduli lindungi yang saat kita login masukin data kita tiba-tiba dialihkan ke situs judi online. Dan juga banyak kasus lain seperti pencurian data pribadi dari situs PLN, situs Telkom, dan beberapa situs lainnya yang perlu kita waspadai dalam mengakses beberapa website. Meskipun website itu dia punya pemerintah, tapi kita juga semua waspadai. Jangan asal terima saja, kita membandingkan bagaimana reputasi website itu, bagaimana kita bisa mengaksesnya, bagaimana kita bisa mempercayainya, atau memastikan data pribadi kita tidak jatuh ke tangan yang salah, dan bahkan bisa diperjualbelikan untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya yang tidak kita ketahui. Terus, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga data pribadi kita supaya jangan jadi bumerang bagi kita? Yang pertama, kita langsung berpikir sebelum posting apa yang kita posting itu, apakah itu mengandung ras, sara, ataupun, atau juga bisa mengandung dampak-dampak yang bisa buat orang tersinggung atau membenci kita. Itu kita pilihkan baik-baik. Yang kedua, kita bisa mengatur privasi akun kita, membatasi siapa aja bisa melihat, melakukan komentar, atau membagikan postingan kita. Yang ketiga, kita harus rajin membersihkan informasi lama di relevan dengan kita. Misalnya upload story ataupun yang sudah nggak lagi relevan dengan kita pada saat ini. Setelah itu kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data keuangan kita. Jangan sampai menyangka orang untuk memeras kita atau mencuri data-data kita untuk keuntungannya. Yang ketiga adalah gunakan kata sandi yang unik dan kuat. Itu salah satu cara untuk melindungi data pribadi kita supaya tidak dibobol oleh orang. Yang keempat, gunakan sandera cookies. Kita ada membuka website, ada cookies terima atau tolak. Kita harus bandingkan dulu apa aja yang bisa diterima oleh website itu. Jangan sampai kita hanya terima-terima, data pribadi kita bisa diambil oleh website itu, bisa diperjualbelikan. Terus, kita harus mengecek reputasi online kita, bagaimana orang memandang kita, bagaimana apa algoritma kita di online. Jangan sampai algoritma kita penuh dengan misalnya judi online atau pinjam-pinjam itu bisa mempengaruhi reputasi online kita jadi buruk, yang juga memungkinkan orang jadi tidak percaya sama kita. Terus jejak digital kita ada sesuatu yang nyata dan penting. Jika memahami potensi dan manfaat serta resikonya, kita mengambil langkah-langkah pengelolaan yang bijak, kita bisa menjadikan jejak digital kita sebagai aset berharga, bukan bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan kita. Ingat, setiap tindakan online kita meninggalkan jejak digital. Jadi mari kita lebih sadar dan bertanggung jawab dengan apa yang kita bagikan di dunia digital.